underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Om Bob, Wapres JK menjenguk Irman Gusman, mantan ketua DPD yang terjerat kasus suap di tahanan KPK. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Irman Gusman sampai sekarang itu masih di dalam tahanan. Begitu dia ketangkap operasi tangan, OTT, kasus suap yang menyangkut jatah import gula, itu sudah langsung ditahan di gedung KPK. Karena posisi dia sebagai ketua DPD, maka kasus ini adalah sebetulnya kasus yang berat. Wakil Presiden JK dalam waktu tidak terlalu lama itu memang menjenguk Irman Gusman di tahanan KPK. Ini sebetulnya ya satu tindakan yang tidak terpuji. Mestinya Wapres kita Yusuf Kala ini ya jangan terburu-buru ya menengok walaupun dia tuh teman ya. Dalam posisi dia masih di dalam tahanan KPK yang relatif masih singkat waktunya. Bagaimana dengan kunjungan tersebut tidak seperti tamu-tamu tahanan lainnya? Karena tidak harus menggunakan cap yang semestinya diberikan oleh KPK saat menjenguk tahanan. Karena statusnya dia sebagai wakil presiden, maka pastinya petugas KPK juga nggak enak kan? Karena orang nomor 2 di Republik Indonesia ini masa diperlakukan seperti orang biasa. Ya, dikasih tanda di tangannya, dicap begitulah. Mungkin sangat besar kemungkinan petugas di KPK itu tidak berani melakukan itu. Seharusnya perlakuan itu kan sama saja Om Bob kepada semua orang. Seharusnya JK juga harus memahami itu. Jadi mestinya dia yang menawarkan diri kepada petugas KPK-nya minta untuk tangannya dicap. Jadi jangan terus diem saja terus masuk. Ini kan juga dipandang jelek, ya kan? Betul. Dalam kunjungan ini, Wapres JK mengatasnamakan dirinya pribadi bukan sebagai wakil kepala negara. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Hal ini perlu digarisbawahi. Sangat susah untuk membedakan posisinya dia sebagai Wapres dan pribadi. Karena kalau jabatannya itu sudah melekat pada seseorang, kemanapun dia pergi, itu selalu membawa-bawa jabatannya. Terbuktikan tadi petugas KPK-nya tidak berani memberi cap di tangannya dia. Seseorang yang menjabat jabatan di pemerintah, dimanapun dia berada, jabatan itu melekat pada dirinya. Jadi kebiasaan-kebiasaan seperti ini tidak boleh lagi dilakukan. Jadi mestinya Bapak Wakil Presiden kita RI 2 ini harus sadar bahwa perkataannya dia itu kurang tepat. Bagaimana dengan pernyataan JK bahwa Irman Gusman adalah sahabatnya dan sahabat harusnya ada di dalam suka maupun duka? Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Kalau kita pakai bahasa Inggris itu kan the friend in need is the friend in need. Ya, jadi yang namanya teman sejati itu adalah kalau dia membantu dalam kondisi yang susah. Nah, sekarang posisi JK yang sebagai Wapres ini kurang tepat kalau menggunakan bahasa yang seperti ini. Karena anyway semua orang udah tahu ini sang ketua DPD tadi itu Irman Gusman ini sedang ada masalah yang sangat memalukan bangsa Indonesia, yaitu korupsi menerima suap. Kalau dia cepat-cepat menengok di dalam tahanan, itu terkesan bahwa dia itu mendukung si Irman ini. Sekarang kita bayangin, kita punya seorang sahabat, tapi sahabat itu ternyata menjadi pembunuh atau melakukan satu tindakan kriminal yang sangat memalukan. Apakah kita langsung pergi ke penjara menengok dia, memberi support sama dia? Kan tidak. Karena kalau kamu membantu seorang pencoleng, berarti sebetulnya kita juga bersimpati pada pencoleng. Apalagi status kita yang di masyarakat sangat tinggi, ya lebih baik jangan terburu-buru. Nanti kalau sudah diputus hukumannya, misalnya di penjara 10 tahun, lah pada tahun kedua atau tahun ketiga, saat kita sudah pensiun, mungkin itu baru menengok sebagai sahabat.
Tetapi sepanjang kita masih sebagai pejabat, itu sangat tidak betul kalau langsung melakukan kunjungan beranjang sana. Ya, ini akan tampak bahwa sang petugas yang sedang menyelidiki itu akan secara tidak langsung merasa terintimidasi karena pejabat tinggi negara ini datang untuk menjenguk. Ini kan kurang bagus. Jadi menurut saya tindakan yang dilakukan oleh Wapres kita ini tidak pada tempatnya. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob, silahkan kirimkan SMS Anda ke 0856 4141 6767. Sekali lagi, 0856 4141 6767. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om